Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Roman Arim Abdullah. Saya dari kelas TZTH DA, yang mana saat ini saya sedang melaksanakan tugas final exam di semester 5 pada mata kuliah karakter building agama. Yang yang mana saat kali ini saya akan mempresentasikan eh, eh, tugas final project saya dalam bentuk presentasi. Eh, Mohon untuk disimak, izin membagikan layar. Eh, Pada tema kali ini saya mengambil tema yaitu membangun budaya kerja yang beretika, yang mana dalam mendukung pencapaian SDG 16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, grup kami eh, mengambil tema tersebut. Next, latar belakang yaitu fenomena pelanggaran di lingkungan kerja, yang mana di 1320 ASN Cirebon mencurangi absensi digital ditemukan baik BKP SDM. Kasus Pegadaian, dugaan korupsi di Samarinda, proses hukum masih berjalan. SDG 16, institusi kuat, transparan, dan akuntabel. Masyarakat Indonesia religius, namun nilai kedisiplinan dan integritas belum selalu terimplementasi optimal dalam kehidupan profesional. Untuk rumusan masalah, yaitu satu, kondisi penerapan. Bagaimana kondisi penerapan nilai kedisiplinan dan integritas di lingkungan kerja saat ini? Yaitu yang kedua, tantangan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai kedisiplinan dan integritas? Yang ketiga, kontribusi agama. Bagaimana nilai-nilai agama dapat berkontribusi membangun budaya kerja yang beretika. Yang keempat, kualitas dan profesionalisme. Bagaimana implementasi kedisiplinan dan integritas meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Yang kelima, dukungan SDG 16. Bagaimana penerapan nilai ini mendukung pencapaian SDG 16 di lingkungan kerja. Oke, next. Tujuan proyek kali ini untuk komunitas atau masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman pentingnya kedisiplinan dan integritas di tempat kerja, menumbuhkan kesadaran bahwa perilaku integritas membangun institusi yang kuat, terus mendorong penerapan nilai moral dalam aktivitas profesional untuk SDG 16. Dan untuk mahasiswa tersebut, mengembangkan growth mindset melalui identifikasi masalah dan solusi. Kedua, memperkuat collaboration dalam kerja tim merancang proyek. Terus meningkatkan meningkatkan social awareness terhadap etika dan integritas profesional. Untuk literatur review sendiri, landasan teori disiplin dan integritas, kami menerapkan disiplin kerja, yaitu kesiapan mematuhi aturan agar pekerja tertib dan terarah. Yang mana saya mengambil dari beberapa literatur review. Terus integritas, konsistensi memegang nilai dan prinsip, bukan sekedar kejujuran, menjadi perekat kepercayaan dan kolaborasi antar karyawan. Untuk karakter dan SDG 16, yaitu disiplin dan integritas, adalah dua pilar budaya kerja profesional yang selaras dengan semangat SDG 16 tentang institusi kuat dan berintegritas. Untuk metode pelaksanaan proyek, kami dan saya dan tim melakukan beberapa metode, yaitu persiapan, wawancara, dan analisis. Proyek menggunakan metode kualitatif, observasi, dan wawancara mendalam dengan pegawai dari berbagai bidang serta pemuka agama Islam. Dilanjutkan diskusi kelompok untuk menarik kesimpulan. Pada eh, tugas personal satu, saya mengambil narasumber untuk wawancara yaitu Ibu Siti Nur Aisyah, sarjana pendidikan. Yang mana saat ini beliau bekerja di staf kantor Registered Support Organizer. Pengalamannya 2,5 tahun. Perannya penerjemah penghubung antara perusahaan dan pekerja, yaitu wawancara daring dari kantor narasumber tanggal 17 Juli 2026.
Kami mengambil eh, wawancara tersebut dengan fokus komunikasi, tanggung jawab, kerjasama, dan hubungan perusahaan pekerja. Hasil wawancara, saya menemukan eh, temuan utama dari narasumber, yaitu budaya Jepang dan versus Indonesia. Nilai etika sama, berbeda berbeda pada penerapan individu. Konsep omotenasi, pelayanan terbaik dalam segala kondisi. Ya, dan kedua, disiplin versus integritas. Disiplin sama dengan tepat waktu, taat aturan, lalu integritas adalah jujur, bertanggung jawab, tetap benar meski tidak tak diawasi. Untuk kebiasaan kecil, datang 5 menit lebih awal secara konsisten, membentuk kebiasaan positif dan meningkatkan kedisiplinan. Untuk peran mentor, pengembangan diri, butuh bimbingan mentor untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas diri. Untuk refleksi pribadi dari saya sendiri, yaitu growth mindset, collaboration, dan social awareness, yaitu pengembangan diri harus terus-menerus. Perubahan dimulai dari kebiasaan sederhana seperti datang lebih awal, tingkatkan kedisiplinan, perbaiki kekurangan diri. Dan kedua, collaboration. Kolaborasi bukan hanya bekerja bersama, tetapi saling mendukung, menghargai peran, dan terbuka terhadap masukan serta bimbingan mentor. Yang ketiga, social awareness. Kepedulian terhadap hak orang lain penting. Tidak cukup fokus pada kepentingan pribadi, kita harus peka terhadap kondisi dan hak sesama di lingkungan kerja. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu disiplin dan integritas adalah dua pilar budaya kerja beretika yang saling melengkapi. Nilai agama memperkuat karakter, yaitu ibadah terikat waktu, disiplin, amanah, sama dengan integritas. Tantangan bersifat internal, kesadaran individu, dan eksternal, budaya lingkungan pastinya. Untuk penerapan konsisten mendukung SDG 16, yaitu institusi kuat, transparan, dan akuntabel. Saran dari saya, anggap bekerja sebagai ibadah. Laksanakan dengan amanah meski tak diawasi. Bangun budaya saling mengingatkan dan keteladanan dari pimpinan. Terapkan kode etik, pelatihan integritas, dan sistem pelaporan pelanggaran. Yang terakhir, sediakan mentor untuk menumbuhkan growth mindset berkelanjutan. Oke, eh, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya buat hari ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas bimbingannya, Ibu Siti Aisyah. Semoga beliau sehat selalu dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.